Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat yang berjudul akuntansi salam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian salam, karakteristik salam, akuntansi untuk penjual, akuntansi untuk pembeli, penyajian, serta pengungkapan. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari akad salam. Jadi di sini akad salam ini adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari, di mana pembayaran itu telah disepakati antara pembeli dan penjual. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari akad salam ini. Yang pertama itu adalah entitas itu dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam suatu transaksi. Maksudnya di sini jika penjual memesan barang lagi kepada pihak ketiga, di sini transaksi ini merupakan transaksi yang berbentuk paralel karena transaksi ini melibatkan pihak ketiga dalam pemesanan barang. Yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh penjual dan pembeli. Maksudnya itu ketika si pembeli ingin memesan barang pesanannya pada si penjual, maka si pembeli ini wajib mengetahui dulu spesifikasi harganya, bentuk barangnya di awal transaksi. Selanjutnya, alat pembayaran harus diketahui karakteristiknya oleh si pembeli. Jadi di sini dalam akad ini si pembeli ini harus mengetahui dulu apa sih alat pembayarannya, apakah dia berbentuk kas atau berbentuk barang atau berbentuk barang-barang lain. Selanjutnya, transaksi salam dilakukan di mana pembeli harus memberikan modal terlebih dahulu. Jadi di sini di akad salam ini pembeli harus memberikan dulu modal awal kepada si penjual agar penjual bisa memproduksi, menyiapkan barang pesanan si pembeli tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, piutang salam diakui pada saat modal usaha dibayarkan kepada penjual. Maka di sini si pembeli ini mempunyai piutang salam dari penjual ketika si pembeli memberikan modalnya kepada si penjual. Yang kedua, modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non kas. Di sini jika dia berupa kas, dia diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan non kas dia diukur sebesar nilai wajar atau nilai pasar. Selanjutnya, penerimaan barang pesanan harus diakui dan diukur nilai wajarnya. Jadi di sini ketika si pembeli itu menerima barang pesanan dari si penjual, jadi pembeli ini harus melihat dulu apakah barangnya itu sesuai dengan pesanan awal. Jika sesuai, berarti barang itu sudah diterima oleh sudah layak diterima oleh si pembeli tersebut. Selanjutnya, denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jadi di sini ketika si penjual itu tidak melunasi kewajiban atau adanya kelalaian dalam transaksi ini, jadi pembeli itu mendapatkan imbalan atau mendapatkan denda dari si penjual tersebut. Tapi dendanya ini adalah denda sebagian dari dana kebajikan. Jadi ada kesepakatan antara si penjual dan pembeli di awal. Selanjutnya, barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Nah, ketika si penjual memberikan barang pesanan kepada si pembeli, maka barang itu diakui pembeli sebagai barang persediaan yang telah diterima. Selanjutnya, pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual jika penjual tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual. Yang pertama, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang pada pembeli. Jadi di sini maksudnya ketika si penjual telah memberikan barang pesanan si pembeli tadi, maka akad atau kewajiban si penjual tadi sudah selesai, akadnya sudah berakhir. Selanjutnya, modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non kas. Jadi modal si penjual tadi kalau dia berupa kas, dia diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan jika di aset non kas dia diukur sebesar nilai wajar atau nilai pasar. Dan yang terakhir, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal. Jadi ketika si penjual jika
di sini jika si penjual sudah menerima modal dari si pembeli, maka si penjual ini wajib untuk memproses barang pesanan si pembeli tadi. Dan selanjutnya itu penyajian. Nah, di sini si pembeli dan penjual wajib menyajikan transaksi akuntansi salamnya ini di laporan akuntansi. Yang pertama, kalau pembeli itu dia menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam, sedangkan si penjual dia menyajikan modal usaha yang diterima sebagai kewajiban dari akad salamnya tersebut. Dan yang terakhir, pengungkapan. Nah, jadi di sini pembeli dan penjual akan mengungkapkan transaksi akad salam ini di laporan akuntansi. Yang pertama, pembeli. Jadi di sini pembeli dalam transaksi salam ini dia di laporan keuangannya mengungkapkan satu, besarnya modal dia sendiri maupun campur modal dengan orang lain. Yang kedua, kualitas barangnya, serta yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101. Dan selanjutnya bagi si penjual juga wajib mengungkapkan di laporan keuangannya, yaitu yang pertama dia mengungkapkan piutang salam kepada si produsen, yang kedua kualitas, sama seperti pembeli tadi, kualitas barang pesanan, dan yang terakhir dia mengungkapkan pengungkapan lainnya sesuai dengan PSAK 101. Baiklah, sekian dari penjelasan mind mapping yang telah saya buat. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.